Jenis usaha yang seperti ini nih, ini bisa berlaku juga untuk salon ya, klinik. Yang mau diproteksikan berarti ada dua. Yang pertama ya, gedung tempat usaha tersebut sama konten atau isi. Isinya apa aja nih? Ya kalau toko obat berarti isinya adalah obat-obatan. Dan juga mungkin ada furniturnya, ada komputer, ada segala macam di dalam gedung tersebut. Maka yang mau kita proteksi ada dua. Yang pertama gedungnya, yang kedua stok. Bila terjadi yang namanya tadi resiko. Nah, proteksi yang bisa kita tawarkan untuk usaha-usaha seperti ini yaitu bisa asuransi property all risk. Property all risk ini adalah asuransi kebakaran. Ya, biasanya property all risk ini asuransi kebakaran itu basic banget ya, masih basic. Jadi contoh seperti misalkan kita mencicil sebuah rumah, biasanya sudah dilampirkan sama yang namanya asuransi kebakaran. Tapi itu masih basic ya, asuransi basic. Kalau kita mau komplit atau mau diperluas lagi jaminannya, yaitu dengan yang namanya manfaat banjir, manfaat gempa bumi, terorisme, huru-hara, dan lain-lain. Maka itu harus ditambahkan lagi. Kita periksa dulu apakah properti kita ini sudah dilengkapi sama tambahan-tambahan manfaat tadi. Jadi kalau misalkan kita baru punya yang namanya asuransi properti yang basic, ketika banjir, kalau asuransi tidak mengganti, ya kita nggak boleh komplain karena asuransi banjir itu perlindungan tersebut adalah asuransi yang ditambahkan gitu, diperluas jaminannya. Yang kedua ada manfaat yang namanya gempa bumi. Jadi gempa bumi harus dibeli bersama-sama dengan property all risk. Ada dua polis ya, property all risk yang fungsinya kebakaran dan banjir tadi. Lalu yang berikutnya asuransi gempa bumi. Nah, dua-dua ini harus satu paket kalau mau diambil. Gempa buminya nggak bisa diambil sendiri, dia harus bareng dengan asuransi dasarnya. Jadi kalau misalkan kita mau ngambil asuransi kebakarannya saja boleh, ya gempa buminya nggak usah gitu. Tapi kalau mau ngambil gempa buminya saja tidak boleh, ini harus bersama-sama ya. Misalkan mau menghitungkan preminya berapa gitu ya. Jadi premi asuransi untuk asuransi kerugian lah istilahnya gitu ya. Itu rate-nya sudah resmi dari OJK ya. Yang membuat premi ini berbeda-beda adalah perluasan jaminannya tadi. Jadi misalkan banjir ditambahkan di sini di sana, di asuransi lain ternyata tidak ditambahkan banjir. Di sana huru-haranya tidak diambil. Nah, di sini diambil. Jadi preminya semakin mahal. Jadi kalau mau dihitungkan premi asuransi properti itu harus dulu dikasih nilai bangunannya sama nilai stok dan barang-barang yang ada di dalam, kontennya atau isi bangunan tersebut. Baru kita bisa hitung preminya. Jika kita mengajukan asuransi gedung kayak gitu tuh, tempat usaha, kiri, kanan, depan, belakang sebuah gedung itu harus dipoto. Ya, untuk memastikan gedung ini sebelah-sebelahnya apa, apakah gedung ini bersebelahan dengan sebuah pabrik yang mudah terbakar, atau apakah gedung ini di dekat sungai, ataukah apakah gedung ini di tempat yang kawasan padat penduduk yang misalkan pemadam kebakarannya susah masuk gitu. Nah, jadi itu semua menjadi pertimbangan ya. Oke, jadi kalau misalkan ingin tahu proteksinya kira-kira berapa ini preminya, silahkan di DM ya, di foto-foto semua lokasinya. Oh iya, satu lagi, kalau mau mengasuransikan gedung ya, untuk gedungnya sendiri harus maksimal itu 20% saja dari bahan kayu. Kalau misalkan lebih banyak kayunya, misalkan ini rumahnya terbuat dari kayu, mau diasuransikan, nggak bisa. Kenapa? Karena itu rentan sama yang namanya kebakaran. Misalkan tokonya bukan toko yang permanen gitu, bukan dari beton atau dari bahan yang tidak mudah terbakar, maka nanti pertimbangan underwriting itu akan ada gitu, apakah diterima apa enggak. Oke, semoga membantu ya.